tersangka lainnya sudah banyak yang melarikan diri ke luar negeri. Korban ini dipekerjakan ke Malaysia sebagai IRT. Selama beberapa bulan kemudian dipulangkan dari Malaysia dalam keadaan sakit berat atau depresi yang dimana dibawa kembali ke rumah korban dan sampai saat ini masih keadaan sakit. Pasal yang dipersangkakan pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Yang telah dilakukan itu oleh kita sebagai penyidik, yaitu melakukan penangkapan terhadap saudara JP, kemudian melakukan penahanan, melakukan gelar perkara dan penetapan 2 orang tersangka lainnya. Pengembangan terhadap tersangka lain ini masih berada di beberapa tempat, sehingga hal ini masih kita tetap lakukan pendalaman. Fakta perkara penyidikan ini adalah terjadinya proses perekrutan, pengiriman, pemindahan terhadap korban dengan menggunakan penjeratan tetap untuk tujuan eksploitasi dan atau mengakibatkan korban tereksploitasi. Bahwa korban diiming-imingi pekerjaan dengan gaji yang tinggi sehingga korban menerima tawaran. Keluarga korban menerima uang dari tersangka sebagai bagian dari penjeratan hutang. Korban dipulangkan dalam keadaan sakit, kemudian tersangka bersama seorang calon tersangka mengirimkan sejumlah uang untuk upaya damai agar keluarga korban tidak melaporkan kejadian tersebut. Sementara tersangka yang ditangkap dan ditahan itu 1 orang dan dalam masih pengejaran 2 orang tersangka lainnya. Kemudian perkara kedua adalah laporan polisi LP-A-06-6 Romawi 2023 tanggal 13 Juni tentang dugaan tindak pidana orang, di mana korbannya ada 8 orang. Tersangkanya ada 3 orang. Yang pertama inisial RB, kedua inisial RA, yang ketiga inisial JM. Bahwa terjadi tindak pidana perdagangan orang, perekrutan tenaga kerja tidak sesuai dengan prosedural, di mana ketiga orang tersangka melakukan perekrutan tenaga kerja di Kota Atambua, Kabupaten Belu, dengan tujuan Kalimantan Timur, bekerja di kelapa sawit di Kalimantan Timur, dan tersangka pergi ke setiap rumah daripada para tenaga kerja untuk bertemu dari 8 orang korban tersebut. Tersangka menggunakan kendaraan rental untuk membawa tenaga kerja tersebut, tapi di dalam perjalanannya yang mengangkut tenaga kerja itu Polri menanyakan dokumen perekrutan namun tidak menunjukkan surat-surat, sehingga langsung mengamankan 2 orang tersangka dan 8 orang korban dari TPPO ke kantor Polres Belu. Pasal yang dipersangka ini masih tetap kita kembangkan terhadap tersangka lain yang berada di tempat lain. Saya rasa itu saja untuk perkara yang kita press release pada malam hari ini, merupakan pengembangan dari perkara tindak pidana perdagangan orang, dan kita bekerja sama dengan banyak pihak termasuk Badan Cyber, kemudian kita bekerja sama dengan dari Detasemen 88, kita bekerja sama dengan beberapa Polda dalam mengungkap perkara ini, karena perkara yang ada di NTT merupakan perhatian daripada pemerintah ataupun Bapak Presiden dan Bapak Kapolri. Saya rasa demikian. Terima kasih rekan-rekan, selamat malam. Gunakan semuanya menggunakan dokumen ataupun alat komunikasi. Semuanya menggunakan komunikasi sehingga kita melakukan pemetaan dengan media digital. Jadi dengan menggunakan komunikasi ini kita bisa mengetahui
kemarin kemana mereka berhubungan dan dengan siapa mereka berhubungan, sehingga lebih mempermudah kita mengungkap pola daripada kejahatan tindak pidana perdagangan orang. Untuk para pelaku ini mereka terbentuk dalam bentuk sindikat yang terorganisir. Mereka bekerja bukan atas kehendak pribadi, tapi sudah melakukan kejahatan ini secara terorganisir dan melibatkan banyak pihak. Pak Kapolres, kalau dari ke-8 korban itu, apakah mereka anak di bawah umur? Mungkin yang kedua, ke-8 korban ini hanya dipekerjakan di Kalimantan atau dari hasil pemeriksaan mereka akan diselundupkan ke Malaysia? Untuk korban sudah dewasa semua dan mereka dipekerjakan ini rencananya akan diselundupkan ke luar wilayah Indonesia semua tanpa menggunakan dokumen ataupun prosedur terhadap ketenaga kerjaan. Saya kepada rekan-rekan yang berhasil mengungkap jaringan TPPU ini merupakan penghargaan dari institusi Polri kepada anggota Polri yang berprestasi. Ini kita akan upacarakan untuk diberikan penghargaan. Jangan cuma punishment saja, tapi prestasi kerja juga kita berikan penghargaan. Terima kasih.